Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua di sini bisa berkumpul untuk menyelesaikan tugas UAS statistika kami. Sebelumnya, yang terhormat Pak Amrin M. Pom selaku dosen mata kuliah statistika yang sudah membantu kami dalam menyusun tugas UAS kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas UAS kami dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok distribusi frekuensi dan jenis grafik. Kami dari Universitas Nusa Mandiri, Program Studi Sistem Informasi kelas 11 4A10. Ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dara Pramita Roslenga dengan NIM 1122024. Hai, nama saya Chandra Diningrum dengan NIM 1122025. Hai, saya Rizky Nurul Aprilia dengan NIM 1122014. Saya Benedikta Isomurca Widya dengan NIM 112200139. Nah, kita semua udah kenalan nih, kalian udah sayang sama kita belum? Bercanda ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik. Yaitu, yang pertama ada apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Yang kedua, ada istilah-istilah yang ada dalam distribusi frekuensi. Yang ketiga, ada data distribusi frekuensi. Yang keempat, bagaimana tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Yang kelima, ada jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Yang keenam, akan kita kasih tahu tentang contoh kasus yang dipakai di distribusi frekuensi dan jenis grafik. Yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Jadi kalian nonton sampai habis ya. Nah, untuk pengertian distribusi frekuensi dan istilah-istilah distribusi frekuensi, ini akan dijelaskan oleh Nurul Aprilia. Untuk Rizky Nurul Aprilia, dipersilakan. Baik, terima kasih Dara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian distribusi frekuensi. Pada dasarnya, kata distribusi diambil dalam kata berbahasa Inggris, yaitu distribution. Sama halnya, frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu frekuensi. Frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan bilangan atau angka berulang kali dalam deretan data dan angka tersebut. Arti dari sebuah distribusi frekuensi adalah cara untuk menunjukkan berapa kali setiap nilai terjadi dalam kumpulan data. Menyederhanakan data sehingga pola atau tren di dalamnya mudah dipahami adalah tujuan utama dari sebuah distribusi frekuensi. Dan selanjutnya, ini adalah beberapa istilah-istilah dari distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada kelas atau kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan dengan batas kelas. Batas kelas sendiri atau kelas limit adalah nilai batas kelas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada state kelas limit atau ujung kelas dan kelas boundaries atau tepi kelas. Dan yang ketiga ada kelas interval atau panjang kelas. Bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang, lebar, ukuran dari setiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Dan yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi sendiri adalah sebuah angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat di dalam satu kelas. Dan yang terakhir adalah nilai tengah atau midpoint. Bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan, dalam arti yaitu rata-rata dihitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Dan pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra Dwiningrum. Silahkan Chandra. Baik, terima kasih kepada Nurul Aprilia. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal
yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Misalnya kayak nilai 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, frekuensinya tuh kayak berapa kali 50 muncul, jadi hanya data tunggal saja. Kemudian selanjutnya, next. Nah, yang kedua, di sini ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kebalikan dari data tunggal yang sebelumnya. Di sini tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Ini contohnya ada 22 sampai 27, 28 sampai 33, 34 sampai 39. Frekuensinya itu contohnya kayak dari rentang 22 sampai 27 itu berapa kali angka tersebut muncul gitu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dibedakan menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif atas atau FKA, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Kemudian yang kedua, frekuensi kumulatif bawah atau FKB, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambah dari atas dan ke bawah. Sini ada contohnya kayak misalnya 3 ditambah 6 itu kan 9, kemudian 9 ditambah 14, 23, kemudian 23 ditambah 15 sama dengan 38, dan 38 ditambah 2 sama dengan 40. Begitu juga dengan yang FKA, itu ditambah-tambahkan dari atas ke bawah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Benedikta Ica. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Chandra, yaitu tabel distribusi frekuensi. Kali ini saya akan membahas tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel persentase. Tabel ini adalah tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentase. Nilai persentase ini dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100, atau disingkat F per N kali 100. Contohnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif umur mahasiswa. Di sini ada umur 22 sampai 27 tahun, di mana frekuensinya 15, persentasenya 25. Jika dirumuskan, persentasenya 15 dibagi jumlah data 60 dikali 100. Demikian juga pada umur 28 sampai 33 tahun, frekuensinya 29, persentasenya 48. Dirumuskan, frekuensi 29 dibagi 60 sebagai jumlah data dikali 100. Lalu yang terakhir ada umur 34 sampai 39 tahun. Frekuensinya 16, persentasenya 27. Jika dirumuskan, 16 sebagai frekuensi dan dibagi jumlah data 60 dikali 100. Selanjutnya adalah jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Yang pertama adalah histogram, yaitu suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan batang-batang yang disusun secara berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi frekuensi tiap kelas. Yang kedua, poligon, yaitu suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah histogram tiap kelasnya. Dan yang terakhir adalah ogive, suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Di sini ada 7 tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menyusun urutan data dari yang diobservasi, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan nilai minimum terbesar dan nilai minimum terkecil dari data mentah, kemudian menghitung rentang jangkauan atau range. Yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas dengan rumus Stargess.
Yang keempat, menentukan panjang atau lebar atau ukuran dalam kelas interval dari tiap-tiap kelas. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interval kelas, teli, dan frekuensi. Dan yang terakhir adalah menghitung jumlah frekuensi dengan teli dalam kolom teli sesuai dengan banyaknya data, lalu diisi dengan kolom frekuensi yang sesuai dengan teli. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dara. Terima kasih Ca sudah menjelaskan tentang tahapan penyusunan dalam distribusi frekuensi. Nah, di sini kita ada contoh kasus, dan kita ngambil contoh kasus yaitu hasil rekap nilai siswa mata pelajaran matematika di SDN Mekarjaya 24 Depok. Yang bisa kalian lihat di sini ada angka-angka, yaitu adalah hasil rekap nilai siswa mata pelajaran matematika. Di sini ada jumlah data yaitu adalah 40. Yang kalau kalian bisa lihat di sini adalah nilai terkecilnya adalah 45 dan nilai terbesarnya ada 85. Dan di sini tugasnya adalah kita membuat distribusi frekuensi berdasarkan hasil rekap nilai siswa di atas. Next. Setelah kita sudah mengetahui berapa nilai terbesar dan nilai terkecil yang ada dalam jumlah data yang sebelumnya, nah kita langsung aja masukin ke rumus range, yaitu range sama dengan Xmax dikurang Xmin. Itu 85 dikurang 45, jadi range-nya ini adalah 40. Dan kelasnya itu sudah ada rumusnya, sudah jelasin rumusnya. Nah, di sini ada rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya ini adalah jumlah data. Jadi tinggal kita masukin 1 tambah 3,3 log jumlah datanya adalah 40. Jadi kita masukin log 40. Nah, dihitung dan kita mendapatkan hasil kelas yaitu 6,28 dan kita membulatkan menjadi 6. Lalu kita akan cari interval atau panjangnya kelas. Nah, interval didapat dari rumus range dibagi kelas, yaitu range-nya kita udah mengetahui adalah 40 dan kelasnya kita udah mengetahui adalah 6,28 dan dibagi 40 dibagi 6,28 menjadi intervalnya adalah 6,36 dan kita membulatkan 6,36 tersebut menjadi 6 saja. Lalu kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini ada kelasnya. Yang kalian tahu adalah kelas yang pertama adalah nilai terkecil yaitu 45. Nah, 45 dan panjang kelasnya adalah 6. Kalian bisa hitung dengan jari 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Jadi 45 dengan panjang interval 6 itu didapat jumlah 45 sampai 51. Nah, tepi kelas ini ada tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Yang 44,5 ini didapat dari 45 dikurang 0,5. Sedangkan 51,5 yaitu didapat dari 51 ditambah 0,5. Jadi yang 44,5 itu adalah tepi kelas bawah, yang 51,5 itu adalah tepi kelas atas. Nah, titik tengah ini didapat dari mana? Titik tengah ini didapat dari 45 ditambah 51 bagi 2. Hasilnya adalah 70,5. Dan frekuensinya adalah 1. Kenapa 1? Dari kelas 45 sampai 51 hanya terdapat satu nilai yang nilainya 45. Begitupun seterusnya. Di kelas 52 sampai 58 hanya terdapat 2. Dan di 59 sampai 65 ada banyak yaitu ada 17 nilai yang mendapat nilai antara 59 sampai 65. Terus yang keempat itu ada kelas 66 sampai 72 yaitu frekuensinya terdapat 3, berarti ada nilai range angka tersebut. Terus di 73 sampai 9 ada 10, 80 sampai 85 ada 7. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam Excel hingga terbentuk grafik histogram seperti gambar di sebelah kanan ini. Next. Nah, kita udah di ujung, yaitu adalah kesimpulan yang sudah dijelaskan sama tadi Chandra, Nurul, dan juga Ica, dan juga aku.
Jadi kita langsung aja ke kesimpulannya. Kesimpulan dari materi distribusi frekuensi ini adalah distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dinamakan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpancar. Atau dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang misalkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyajian data statis bisa berupa tabel yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi yang ada di contoh kasus tadi. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik. Nah, tadi kan udah ada tabel distribusi frekuensinya, dan tadi udah juga kita aplikasikan ke dalam bentuk grafik. Nah, kenapa dalam bentuk grafik? Supaya menjadi lebih menarik dan informatif. Grafik pun memiliki berbagai macam jenis dalam penyajiannya yang sudah tadi dijelaskan dengan ICA, yaitu ada 3. Nah, itu aja kesimpulan dari materi kali ini. Nah, kita udah selesai semua. Kita udah ngejelasin yang udah ada di daftar isi tadi. Semoga hal-hal baik bisa kalian ambil, ilmunya bisa kalian pakai dan juga bermanfaat bagi yang menonton video kami. Bila ada salah atau kesalahan dalam pengucapan, penulisan makalah, ataupun perilaku kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.